report text is the text which describe the way things are. Akrab nggak sih the way things are? Kayak judul lagu ya, lagunya Bruno Mars. Just the way you are. Ya. Jadi lagu Just the way you are itu ya hanya kamu apa adanya. The way you are. Jadi the way things are ini artinya adalah apa adanya benda itu. Of course, describe artinya adalah mendeskripsikan. Jadi text report ini ya mendeskripsikan sesuatu dengan apa adanya, tidak mengada-ngadakan yang tidak ada. Pusing gak sih? Intinya, text report ini melihat sesuatu itu secara apa adanya. That's the point. Next, ada satu jenis teks yang mirip sekali dengan teks report, yaitu teks deskriptif. Tapi jangan sampai kalian ketukar, karena dua ini meskipun mirip itu mereka tetap berbeda. Bedanya di mana? Report text itu describe something in general, whether descriptive text describe something in specific. Tuh, bedanya di situ ya. General dan juga spesifik. Nah, kalau general itu adalah umum, spesifik itu ya lebih spesifik. Jadi tahu kan, kalau misalnya report itu digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang umum. Oleh karena itu, kita dituntut untuk, misalnya kita adalah penulis, sang penulis dituntut untuk mendeskripsikan teks itu secara apa adanya. Di sini ada ya. Oleh karena itu, penulis dituntut untuk menjadi objektif, melihat sesuatu dari apa adanya sesuatu itu. Sedangkan untuk deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan sesuatu yang lebih spesifik. Nah, oleh karena itu, nanti tone penulisannya itu akan lebih subjektif, yaitu seringkali ada menambahkan beberapa opini, pandangan, dan juga pendapat dari sang penulis itu sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang report. Struktur dari text report ini hanya ada dua, kawan-kawan semuanya. Yang pertama adalah general classification. Ingat-ingat. Yang pertama adalah general classification. Nah, di general classification ini biasanya terletak di paragraf pertama. Paragraf paling pertama dari text report itu. Nah, di sini adalah paragraf yang paling umum. Biasanya penulis menyebutkan nama Latin dari topik yang dituliskan. Jika yang dituliskan itu adalah hewan atau tumbuhan ya. Lalu bisa juga menyebutkan origin atau tempat asalnya. Nah, sedangkan untuk paragraf yang setelahnya, kedua dan setelahnya itu berupa description. Jadi karena namanya juga teks ya, pasti berisi dari lebih dari satu paragraf. Kalau misalnya hanya beberapa kalimat mah bukan teks namanya, tetapi hanya paragraf saja. Tapi meskipun ada banyak paragraf, inti dari teks report ini hanya ada dua, yaitu general classification dan yang kedua adalah description. Nah, description ini memang lebih mengerucut dari general classification, tapi tetap mendeskripsikan sesuatu yang umum. Nah, contohnya mendeskripsikan bagian-bagian dari topik itu, kualitas dari topik yang kita bahas, atau kebiasaan dari topik yang kita bahas jika yang dibahas itu adalah benda hidup. Kalau misalnya benda tak hidup, bisa juga membahas tentang kegunaannya atau manfaatnya. Ingat ya, struktur hanya ada dua. Next, we move to the language feature atau unsur kebahasaan. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, kalau misalnya text report itu pasti menggunakan general nouns, kata benda yang sifatnya umum. Biasanya ciri-cirinya ada S di sini yang menunjukkan bahwa topiknya itu adalah lebih dari satu atau jamak. Contohnya di sini,
contoh dari judul yang mungkin dipakai, hunting dogs. Berarti kan meskipun di sini anjing pemburu, tapi dia akan menceritakan anjing pemburu secara umum. Nah, sedangkan kalau misalnya menceritakan tentang my dog, itu bukan text report lagi namanya, tetapi deskriptif. Karena ini lebih spesifik. Next, the dolls. Boneka. Nah, tapi meskipun di sini ada S-nya juga, bukan berarti ini juga text report. Karena di sini sudah spesifik, my Barbie dolls. Boneka Barbie yang aku punya, itu kan sudah sangat spesifik. Karena boneka Barbie yang aku punya mungkin beda dengan boneka Barbie yang dia punya. Tetapi di mana-mana boneka itu selalu sama. Misalnya the dolls, boneka itu fungsinya untuk apa? Maybe seperti itu. Next, poin selanjutnya menggunakan relating verb. Nah, relating verb ini adalah verbs, kata-kata yang memiliki fungsi untuk menggabungkan satu istilah dengan istilah yang lain. Makanya dia memiliki makna yang sama dengan linking verb. Nah, untuk beberapa kesempatan, terutama dalam text report ini, linking verb ini biasa digantikan dengan to be. Karena apa? Kenapa to be? Nanti akan kita bahas di poin yang sebelah sini ya. Kita akan bahas di poin yang ini. Next, menggunakan action verbs. Of course, karena yang dideskripsikan itu mayoritas benda hidup atau benda tak hidup. Jadi, action verbs ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan behavior atau bisa juga kegunaan. Contohnya, birds can fly 1 hour's length without break. Nah, jadi the action verbs here is a fly. Action verbs is the verbs which show the action that subject do the action. For example, here the birds can fly. Fly berarti kan burungnya bisa terbang. Burungnya itu terbang. Oleh karena itu, burungnya melakukan suatu aksi, yaitu terbang. Itulah yang dimaksud dengan action verbs. Nah, poin selanjutnya adalah ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting, jangan sampai kalian lupa. Karena text report ini mendeskripsikan sesuatu secara apa adanya, otomatis kan fakta atau juga mendeskripsikan kebiasaan ya, tadi sudah kita bahas di bagian structure description itu kan ada mendeskripsikan behavior. Oleh karena itu tensesnya itu harus sudah wajib, sudah pasti, sudah harus menggunakan present tense. Karena present tense ini fungsinya juga untuk mengungkapkan kalimat yang berupa fakta dan juga kebiasaan. Oleh karena itu pasti harus menggunakan present tense. Nah, ciri-ciri dari present tense itu sendiri apa sih? Nih, present tense ini pasti menggunakan kata kerja pertama. Contohnya adalah fly. Apalagi kata kerja pertama ya? Draw, cook, begitu. Jadi tidak ada imbuhan ing, tidak ada imbuhan ed gitu. Dan juga selain itu ada juga time signal, sinyal waktu. Nah, kalau present tense ini sinyal waktunya adalah usually, sometimes, often, dan juga yang lainnya. Poin terakhir adalah menggunakan technical terms. Technical terms ini sama, artinya isinya dia juga vocabulary, kata-kata, tapi kata-kata ini bukan sembarang kata-kata, karena kata-kata ini berkaitan dengan topik yang kita bahas. Misalnya, ada sebuah text report yang menceritakan tentang kamera. Otomatis kan ada kata-kata seperti kekuatan frame per second atau biasa disingkat FPS. Kalau misalnya text reportnya itu tentang oleh-oleh khas Ciamis, pasti akan beda lagi, tidak ada itu istilah FPS begitu. Itu adalah contohnya. Jadi technical terms ini istilah yang berkaitan dengan topik. Selanjutnya, ini adalah contoh. Next, contoh dari kalimat text report.
Tapi di sini saya tidak akan saya percaya kalian pasti bisa baca semua yang ada di sini. Now I just want to describe what this simple report text consists of. Jadi ini adalah teks report yang sangat sederhana. Isinya itu apa aja sih? Nah, yuk kita bahas. Paragraf pertama itu pasti selalu berisi tentang general classification. Di general classification ini, penulis mendeskripsikan kaktus. Meskipun di sini ada berbagai macam kaktus, tapi namanya juga text report, harusnya tidak boleh memihak salah satu. Karena kalau mendeskripsikan salah satu dari mereka, itu namanya adalah text deskriptif. Jadi, penulis ini ingin mencari kesamaan dari kaktus ini semua, barulah ditulis text report. Nah, sekarang kita bahas ya. Kembali lagi ke poin tadi. Paragraf pertama itu selalu berisi dengan general classification. Coba, di general classification ini apa yang penulis taruh? Di sini, a cactus, in plural cacti, is a plant that has adapted to a very dry conditions. Jadi, kaktus itu sebenarnya nama jika singular, karena kalau dia plural, dia dipanggilnya cacti. Nah, intinya dia menambahkan nama singular dan nama pluralnya. Itu sangat umum sekali. Yang kedua, penulis menambahkan origin kan. Jadi asalnya kaktus ini dari mana begitu. Next, di paragraf kedua dan setelahnya, that should be description. Nah, coba apa saja yang dideskripsikan oleh penulis? Di kalimat pertama, di kata paling awal sudah kita bisa lihat ya. Sudah bisa kita lihat bahwa yang dibahas adalah cactus roots. Berarti pertama yang dideskripsikan itu adalah akar dari kaktusnya. Disebutkan bahwa akar dari kaktusnya ini menjalar dekat permukaan dari tanah begitu. Next, apa yang dia deskripsikan lagi? The water is stored in the stem. Masih di bagian bagian dari kaktus. Jadi yang pertama sudah mendeskripsikan akarnya, yang kedua mendeskripsikan stem, fungsi dari stem. Yang ketiga, kita lihat di sini ada the outside of cactus is thick and waxy. Nah, berarti itu juga masih menceritakan tentang bagian dari kaktus, bagian luar dari kaktus yang thick and waxy. Next, nah di sini di kalimat keempat, penulis ini membandingkan antara kaktus dengan tanaman yang lainnya, bahwa kalau tanaman yang lain itu memiliki pori-pori yang lebih banyak, tapi kaktus itu tidak. Nah, ini yang akan membuat kaktus bisa lebih menjaga air gitu. Jadi nggak perlu banyak air lah gitu loh kaktus tuh. Kalimat terakhir, apa yang dia deskripsikan? Nah, kaktus biasanya ada kata-kata often di sini. Nah, ini adalah time signal dari abahayo. Time signal dari simple present tense. Nah, kalimat terakhir ini dia masih menceritakan bagian-bagian dari kaktus, yaitu dia biasanya punya duri untuk melindungi dirinya dari hewan-hewan yang mungkin bisa mengganggu kelangsungan hidupnya kaktus itu. Oke, dari 5 kalimat yang ada di paragraf description, semuanya mendeskripsikan tentang parts. Nah, ada satu kalimat tapi yang membandingkan dengan tumbuhan lain ya. Nah, itu bisa dipakai tips triknya. Jadi agar tidak monoton jika kalian menulis text report. Fine. Semua sudah saya bahas, mulai dari definition dan juga perbedaan. Tadi perbedaan antara text report sama deskriptif, ada strukturnya juga tadi sudah saya bahas. Selanjutnya ada language feature-nya sudah saya bahas juga.
bahkan sampai kita membedah contoh teks dari teks report ini. Now, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan mengukur pemahaman kalian terhadap pemaparan saya barusan tentang lika-liku, boleh, lika-likunya text report. Let's check what you get. First, jawab ya pertanyaan ini. Saya akan kasih waktu 5 detik. Definition of report text is 5, 4, 3, 2, 1. Terot, time's up. Untuk pertanyaan kedua, next question. The difference between report text and descriptive text is, sudah saya bahas tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Next question. The structure of report text is only 2. The number two structure. Okay. Come back to the third question. The structure of report text is only 2. The number two structure is description. Nah, struktur yang nomor pertama itu apa? Tadi sudah pernah kita bahas ya barusan. Gimana? Bisa jawab? I will give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, and time is up. Next question, number 4. Report text use titik-titik tense. Tenses yang digunakan dalam text report ini adalah, tadi sudah kita bahas, tenses yang sangat sesuai dengan text report ini juga. 5, 4, 3, 2, 1, and time is up. Oke, sekarang coba kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban saya. Number 1, definisi dari text report adalah text which describe something in the way things are. Describe the way things are. Atau kalau jawaban kamu itu adalah describe something in general, jadi jawaban kamu benar. Jika jawaban kamu